Selamat datang di channel KH84. Mari kita menjelajahi dunia melalui lensa sejarah, geografi, dan cerita menarik yang membentuknya. Hari ini, kita akan menyelami kedalaman Laut Merah. Tidak hanya memahami letak geografisnya yang unik tetapi juga mengungkap cerita perang yang telah terjadi di perairan bersejarah ini. Terletak di antara benua Afrika dan Asia, Laut Merah merupakan sebuah jalur air yang menghubungkan Laut Mediterania melalui terusan Suez di utara dengan Samudra Hindia di selatan melalui Selat Bab el-Mandeb. Laut ini membentang sepanjang lebih dari 2.250 km dan lebarnya berkisar antara 160 hingga 355 km, dengan kedalaman maksimum mencapai 3.040 meter. Laut Merah berbatasan dengan beberapa negara di Afrika dan Asia. Di sisi Afrika, negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut Merah adalah Mesir, Sudan, Eritrea, Djibouti. Sementara di sisi Asia, negara-negara yang berbatasan dengan Laut Merah adalah Arab Saudi, Yaman. Jordan memiliki akses ke Teluk Aqaba yang terhubung ke Laut Merah. Teluk Aqaba di ujung utara Laut Merah juga memberikan akses laut kepada Israel dan Yordania. Sejarah Laut Merah tidak hanya kaya akan kisah perdagangan dan peradaban yang berkembang di sekitarnya tetapi juga cerita konflik dan perang yang telah terjadi di perairannya. Salah satu konflik terkenal adalah Perang Arab-Israel. Laut Merah telah menjadi jalur strategis untuk transportasi militer dan logistik, serta menjadi lokasi beberapa insiden militer antara negara-negara yang berbatasan dengan laut ini. Laut Merah memiliki hubungan langsung dan sangat penting dengan terusan Suez, karena terusan ini menghubungkan Laut Merah dengan Laut Mediterania. Terusan Suez, yang terletak di Mesir, adalah jalur air buatan manusia yang dibuka pada tahun 1869. Sebelum pembukaan terusan ini, kapal-kapal harus melakukan perjalanan yang jauh lebih panjang dan melelahkan mengelilingi benua Afrika untuk berpindah antara Samudra Atlantik dan Samudra Hindia atau sebaliknya. Dengan adanya terusan Suez, waktu dan jarak pelayaran antara Eropa dan Asia secara signifikan menjadi lebih singkat, karena kapal-kapal dapat langsung berlayar dari Laut Mediterania menuju Laut Merah, dan kemudian ke Samudra Hindia atau sebaliknya tanpa harus mengelilingi Afrika. Ini menjadikan Laut Merah sebagai jalur pelayaran internasional yang strategis dan meningkatkan perannya dalam perdagangan global serta ekonomi dunia. Selain itu, terusan Suez juga memiliki peran penting dalam politik dan konflik militer, karena kontrol atas terusan ini berarti kontrol atas jalur perdagangan penting antara timur dan barat. Ini menjadikan Laut Merah dan terusan Suez sebagai titik fokus dalam strategi geopolitik regional dan global. Konflik di Laut Merah tidak hanya dipicu oleh perbedaan politik atau agama tetapi juga oleh kontrol terhadap jalur perdagangan penting dan sumber daya alam. Ini adalah area yang memiliki signifikansi geostrategis yang tinggi. Konflik dan perang di Laut Merah seringkali terkait dengan lokasinya yang strategis, menghubungkan Timur Tengah, Afrika, dan Asia serta akses langsungnya ke terusan Suez. Beberapa perang dan konflik yang terjadi di atau dekat Laut Merah meliputi 1. Perang Arab-Israel. Berbagai insiden di Laut Merah terkait dengan konflik Arab-Israel, termasuk blokade laut dan serangan terhadap kapal. Misalnya, selama krisis Suez pada tahun 1956, Israel, bersama dengan Inggris dan Prancis, berusaha merebut kembali kontrol terusan Suez dari Mesir. 2. Perang Saudara Sudan. Laut Merah menjadi penting dalam konteks logistik dan akses selama Perang Saudara yang berkepanjangan di Sudan, termasuk konflik di wilayah Sudan Selatan sebelum meraih kemerdekaan pada tahun 2011. 3. Perang Saudara Yaman. Selama konflik berkepanjangan di Yaman, Laut Merah telah menjadi lokasi strategis untuk blokade dan operasi militer, terutama oleh koalisi yang dipimpin Saudi dalam upayanya melawan pemberontak Houthi. Insiden seperti penyerangan kapal dan penyitaan kapal terjadi, mengancam keamanan jalur pelayaran melalui salah satu titik choke point global. 4. Insiden perompakan dan terorisme. Meskipun tidak selalu berbentuk perang dalam pengertian tradisional, aktivitas perompakan dan serangan teroris, seperti yang terkait dengan kelompok seperti Al-Qaeda di Semenanjung Arab, juga menciptakan ketegangan di wilayah Laut Merah. 5. Konflik antara Eritrea dan Djibouti. Pada tahun 2008, konflik perbatasan antara Eritrea dan Djibouti di dekat Selat Bab el-Mandeb juga menarik perhatian internasional,
mengingat lokasinya yang strategis di pintu masuk Laut Merah dari Samudra Hindia. 6. Operasi militer internasional. Berbagai operasi militer internasional juga terjadi di Laut Merah, seringkali sebagai bagian dari upaya kontraterorisme atau untuk melindungi kapal-kapal dari serangan perompak. Peran Laut Merah sebagai jalur pelayaran vital telah menyebabkannya menjadi arena untuk kepentingan strategis, konflik militer, dan diplomasi internasional, mencerminkan pentingnya geografis dan ekonomis yang mendalam. Pada era modern, kawasan sekitar Laut Merah juga menjadi titik panas geopolitik, seperti konflik di Yaman yang berdampak pada keamanan pelayaran melalui jalur ini. Kapal-kapal militer dari berbagai negara sering berpatroli di sini untuk menjaga keamanan dan memastikan bahwa jalur perdagangan tetap terbuka. Laut Merah, dengan keindahan alam bawah lautnya yang memukau, terumbu karang yang beragam, dan kekayaan sejarah yang mendalam, terus menjadi saksi bisu atas perubahan zaman dan konflik umat manusia. Dari perang kuno hingga konflik modern, perairan ini tetap menjadi jalur vital yang menghubungkan dunia. Kisah Nabi Musa membelah Laut Merah merupakan salah satu cerita paling terkenal dan simbolik dalam agama-agama Ibrahimik, terutama dalam tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam. Kisah ini diceritakan dalam kitab suci masing-masing agama dengan detail yang bervariasi namun memiliki inti cerita yang sama. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, kisah ini tercatat dalam kitab Keluaran, Eksodus, di Alkitab. Menurut narasi tersebut, setelah Nabi Musa memimpin Bani Israel keluar dari perbudakan di Mesir, mereka dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya. Ketika mereka mencapai Laut Merah, mereka terjebak antara air dan pasukan Mesir yang mendekat. Dalam situasi yang tampaknya tidak mungkin ini, Musa, atas perintah Tuhan, mengangkat tongkatnya dan membelah air laut, menciptakan jalan di tengah laut yang memungkinkan Bani Israel melintas dengan selamat. Setelah mereka berhasil menyeberang, air laut kembali ke keadaan semula, menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya. Dalam Islam, kisah ini juga diceritakan dalam Al-Quran, di mana Allah memerintahkan Musa untuk memukul laut dengan tongkatnya, membelah laut menjadi dua bagian besar sehingga Bani Israel dapat menyeberang dengan selamat. Ketika Fir'aun dan pasukannya mencoba mengejar melalui jalur yang sama, mereka ditenggelamkan oleh laut yang kembali menyatu. Kisah membelah Laut Merah memiliki simbolisme yang kuat dalam semua tradisi ini, mewakili tema pembebasan dari penindasan, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan dalam menghadapi rintangan, dan keajaiban sebagai manifestasi kekuasaan ilahi. Meskipun terdapat perbedaan dalam detail dan interpretasi, inti cerita tentang kepercayaan, keajaiban, dan pembebasan tetap konsisten di antara agama-agama tersebut. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel KH84 untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.